Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk materi yang kelima atau pertemuan yang ke-6. Ya, yang ke-6 ya. Masih membahas tentang Zahman Framework ya. Kalau sebelumnya kemarin secara teorinya, nah sekarang sudah saya sampaikan secara bertahap untuk prakteknya. Bagaimana menggunakan Zahman Framework ini. Nah, kita ambil studi kasusnya adalah menggunakan Zahman Framework ini untuk menganalisis sistem informasi apotek. Menganalisisnya ya. Jadi sebelum mendesain, langkah-langkahnya kemarin kita review lagi ya. Kita review kembali untuk matriks Zahmannya itu seperti apa, lalu contoh secara teoretisnya. Jadi secara narasi. Jadi ini nggak perlu waktu yang lama untuk yang ini. Habis itu tugas gitu aja. Ya. Tugasnya lumayan lama. Nanti lihat aja nanti ya. Jadi contohnya nanti analisis teoretisnya terhadap sistem informasi apotek. Ya, apotek secara umum gitu. Kita nggak bikin secara spesifik ya, misalnya nih apoteknya apotek yang besar atau yang kecil, nggak, jadi secara umum gitu aja. Karena rata-rata isinya kurang lebih sama. Ini komponen kemarin ya, dalam Zahman Framework ada 6 komponen yang nanti dilihat berdasarkan 6 perspektif juga, 6 viewpoint. Jadi totalnya nanti yang dibuat itu ada 6 dikali 6. Nah, sudah kebayang tadi ya, karena yang jadi sorotan itu yang seperti ini adalah yang beda warna, ya kan? Jadi langsung ke tugas sudah paham. Fokusnya sudah ke situ tuh, stresnya sudah dari awal. Nah, karena komponennya ada 6, diwakili oleh dengan pertanyaan 5W1H itu, kemudian 6 viewpoint, berarti jumlahnya nanti matriknya 6 kali 6, berarti ada 36 yang akan dibuat, yang akan dimasukkan ke dalam matrik itu. Ya, jadi mewakili pertanyaan seperti ini, ya, ini adalah menunjukkan apa yang akan diisi di dalam matriknya. Jadi kalau pertanyaannya adalah what, maka itu diisi dengan data apa. Ya, kalau dia how, dia berfungsi sebagai apa nanti di semua viewpoint. Begitu juga yang ke bawahnya ada where, who, when, dan why. Itu semuanya nanti ada ya. Nah, penyebutan ini beda-beda ya, tergantung dari sumber referensinya. Maka saya merujuknya juga ke sumber yang berbeda-beda karena ada tulisannya memang beda-beda ya. Terutama yang di bagian akhir ini, viewpoint yang terakhir ini ada yang tidak menyebutkan, ada yang menyebutkan. Ya, tapi tetap harus dibuat. Ya. Ada planner, ada owner, designer, builder, subkontraktor sama user, pengguna. Ya, nanti ada yang menyebutkan dengan cara yang berbeda ya. Kita juga kalau ini gambarnya baru saya masukkan ya. Nah, di sini justru tidak ada yang ke-6. Ya. Di sini adanya planner, owner, designer, builder, sama subkontraktor. Yang usernya nggak ada. Karena menurut matrik yang versi ini, itu sudah di posisi orang yang menggunakan sehingga tidak perlu lagi disebutkan. Tidak dalam tahap pengembangan kayak gitu ya. Jadi sudah jadi, tinggal make orang. Itu. Jadi ada beberapa versi. Ini kaitannya. Kalau kita merujuk ke sini, jumlahnya ada 30. Ya, tapi yang umum adalah 6 dikali 6. Matriknya Zahman kemarin adalah 6 kali 6. Ini bisa kita lihat nanti apa isinya di sini. Ini sudah juga kemarin ada gambaran seperti ini. Ini 6. Ya. Di sini ada dari sisi pengguna atau user, ini adalah fungsionalitas dari sistemnya. Jadi dilihat dari sisi pengguna itu nanti data itu seperti apa, fungsi seperti apa, waktu seperti apa, sampai kepada motivasi atau tujuannya itu apa di sisi pengguna gitu ya.
Ya, saya mengulang di pertemuan pertama bahwa slide-nya saya tidak kasih. Ya, jadi kalau mau lihat nanti silahkan dicari aja di Google, banyak aja. Ya, ketik aja di situ matrik Zahman, macam-macam munculnya. Ini role-nya kemarin, nggak ada urutan untuk yang atas ini. Yang bawah juga nggak ada urutan, boleh aja dibolak-balik sebetulnya karena akan ketemu di posisi yang sama, yang tetap. Misalnya, scope itu pasti akan ketemu dengan data. Dimanapun data itu ditaruh, pasti akan ketemu. Dan harus benar ngisinya. Jadi kalau misalnya, word ini di posisi di ujung sini, ya, maka yang diisikan itu berdasarkan scope, itu datanya di sini apa. Ya, merujuk ke sini tadi. Nah, kalau yang data ditaruh di sini, di ujung misalnya ya, maka isinya tetap adalah daftar hal-hal yang penting bagi Enterprise. Tetap itu. Jadi kalau ngubah posisinya, tetap dalamnya akan ngikut terus, kemanapun kita meletakkan. Kemarin ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ada, setengah jam aja nih, selesai. Ya, sistem informasi apotek. Apotek. Apa itu sistem informasi apotek? Udah tau lah, aplikasi atau perangkat lunak atau software yang isinya apa? Isinya untuk memanajemen obat atau ramuan. Kalau di dalam kan ada ya yang memang dicampur gitu ya. Ada juga yang apotek itu yang hanya jual obat yang sudah jadi aja. Ada yang campur. Ada yang berdasarkan dosis. Ya, ada obat di situ, ada manajemen obat, kemudian manajemen pelanggan juga ada di situ, manajemen apotekernya sendiri kalau misalnya lebih dari satu, yang tujuannya untuk apa? Aplikasi itu dibuat untuk meningkatkan pelayanan, untuk mempermudah, mempercepat. Kebayang kalau nggak pakai aplikasi, bagaimana caranya kita menghafal harga obat? Walaupun di obat itu setahu saya ada di labelnya tuh HET, harga eceran tertinggi. Kalau HET berarti harganya sebenarnya di bawah itu, ya kan? Makanya saya kadang-kadang ada ketemu itu ketika beli obat, terutama buat anak ya, itu harga yang disampaikan oleh penjualnya lebih rendah daripada HET. Ada juga yang lebih mahal, padahal itu sudah HET, yang tertinggi padahal, sudah di set seperti itu ya. Nah sayangnya itu hanya berlaku di obat ya, saya nggak tahu HET yang lain itu ada nggak? Harga eceran tertinggi. Misalnya harga beras, paling tinggi harganya sekian, sekarang kan lagi naik beras. Kenapa kok itu tidak dibatasi harga tertingginya? Terus harga gas, LPG, nggak ada dibahas kayak gitu ya. Yang ada obat, terus apalagi ya, setahu saya sih itu yang ada HET-nya tuh obat aja kayaknya. Kalau tidak ada sistemnya, bagaimana caranya nanti untuk mengetahui harga? Ya, agak susah ya. Kalaupun ada HET tadi, bisa kita melihat dari situ ya. Ada tulisannya di situ HET. Tapi kalau misalnya untuk semacam vitamin misalnya, vitamin yang 500 cc misalnya gitu ya, itu tidak mungkin tulisan HET-nya itu per biji. Biasanya per apa namanya? Kalau orang kampung menyebutnya tuh satu keping katanya. Satu keping isinya 10 biasanya. Paling di situ ada tulisannya. Nah, kalau dia per biji bagaimana? Kan seperti itu. Nah, dibantu dengan sistem informasi atau aplikasi walaupun sederhana, sehingga dari situ bisa kelihatan harganya berapa. Tinggal masukin kodenya, atau sekarang barang-barang itu rata-rata ada yang namanya barcode.
Ya, biasanya itu yang digunakan untuk pendefinisian harga, seperti itu ya. Dan supaya diketahui juga kalau pelanggannya itu dicatat, terutama masalah obat ini ya. Pelanggannya dicatat, apoteker yang melayaninya juga dicatat, nanti akan diketahui kalau terjadi penyimpangan. Nah, itu gunanya sistem informasi. Ternyata yang beli ini si A, yang dibeli ini yang macam-macam. Bodrek dibeli, habis itu apalagi campur paracetamol, habis itu dia apa? Campur bensin sedikit, habis itu diminumnya. Ada kejadian, ini belinya di mana nih? Ketahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, sambil membayangkan tugasnya. Ya, berkaitan dengan ini. Secara teoretis. Dari sisi planner, di baris yang teratas tadi ya, untuk planner, dari sisi scope atau deskripsinya, maka di sini tadi data. Ya, di sini kan tadi data ya. Maka apa penjelasannya di sini? Dari sisi planner, orang yang menginginkan sebuah aplikasi, dia pengennya apa? Pengennya agar aplikasi ini digunakan untuk mengelola inventaris obat, transaksi, dan pelacakan informasi pelanggan. Maunya dia seperti itu. Nah, ini bagian dari analisis. Artinya apa? Sebetulnya Zachman ini ada hal yang memulainya dulu, bukan Zachman langsung. Tapi dimulai dengan yang disebut dengan, kalau di penelitian itu pengumpulan data. Jadi kita nanya nih sama orangnya, maunya seperti apa sih? Nah, planner ini orang yang menginginkan aplikasi. Dia maunya dari sisi data, aplikasi ini untuk mengelola inventaris obat, transaksi, dan pelacakan informasi pelanggan. Satu. Ya. Kemudian fungsinya apa yang ada di dalam aplikasi itu nanti? Di house ini ya. Untuk mengintegrasikan fitur manajemen stok, penjualan, dan manajemen pelanggan. Ini digabung, dikumpulkan menjadi satu. Gimana caranya? Ya, karena akan otomatis. Ya, ketika terjadi penjualan, pada saat ada proses penjualan, pasti ada yang membeli. Di situ masuk data pelanggan. Kemudian kalau sudah terjadi penjualan, itu ada stok yang berkurang, maka dia diintegrasikan seperti ini. Secara otomatis saja ketika ada penjualan, siapa yang beli, kecatat orangnya, kemudian stok barangnya juga atau stok obatnya juga berkurang otomatis. Seperti itu. Ya. Kemudian di mana menggunakan sistemnya, aplikasinya digunakan di mana? Menggunakannya di sini disebutkan sesuai dengan permintaan tentu ya. Di apotek secara fisik. Nah, dan dapat diakses secara langsung melalui internet ya, dengan interface web. Teknologinya web, bukan pakai mobile misalnya seperti itu. Jadi aplikasinya dipakai langsung di apotek tersebut, tapi juga sekaligus bisa diakses secara online. Kemudian siapa yang make aplikasi ini? Yang diinginkan oleh si planner yang akan menggunakan nanti adalah apoteker yang melayani nanti, kemudian teknisi farmasi, dan pelanggan. Teknisi farmasi ini bisa saja di dalamnya admin, gitu ya. Apoteker untuk prosesnya. Kalau ada yang minta apa sih, ramu obat, ya. Kadang-kadang kalau buat anak-anak itu kita bisa minta digerus supaya jadi bubuk. Obatnya kan dikasih obat tablet biasanya atau kapsul atau apa. Kalau kapsul tinggal buka ya. Tapi kalau bentuknya kaplet seperti kapsul tapi padat, itu bisa minta digerus dulu. Itu teknis pekerjaannya. Tapi siapa yang mengerjakan itu harusnya tercatat. Nah, makanya di situ penggunanya siapa saja. Ada apoteker, ada teknisi farmasi atau admin, kemudian ada pelanggan. Walaupun dia tidak berinteraksi secara langsung. Interaksinya pelanggan tuh lewat kita yang entrikan gitu ya. Kemudian waktunya.
Waktunya di sini di-set oleh planner, pengennya beroperasi sepanjang waktu untuk mendukung penjualan dan manajemen persediaan obat. Jadi bisa diakses secara real time, secara langsung. Ya, tidak perlu menunggu ada pemicunya dulu, ada triggernya dulu, misalnya baru bisa dibuka, baru bisa diakses. Enggak, langsung bisa diakses saja maunya. Nah, tujuannya apa? Motivasinya yang diinginkan, yang ingin dicapai itu apa? Untuk memastikan ketersediaan obat yang cukup. Ya, ini satu. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. Efisiensi, ya, itu bahasannya bisa dengan waktu, bisa juga dengan sumber daya yang digunakan. Jadi kalau sebelum pakai aplikasi, prosesnya dalam satu kali transaksi misalnya perlu waktu sekitar 2 menit, dengan aplikasi harusnya bisa jadi setengah menit aja, asal pembelinya itu cepat aja ngeluarin duitnya. Kalau lama juga ya. Kalau proses di penjual saya yakin cepat aja, begitu di scan QR-nya langsung keluar jumlahnya sekian. Yang lama itu yang bayar, nyari-nyari dulu ya. Saya nggak tahu kalau kalian kalau belanja ada di dalam dompet duit 10.000, 20.000, sama 1.000-an 3, misalnya gitu ya. Ada 10.000, 20.000, 1.000-an 3. Berapa duitnya? 33.000. Belilah ke mart-mart situ. Ya, beli ke mart-mart yang ada di situ. Harga barangnya 12.000. Kalian biasanya ngeluarkan yang mana? Apa dicari-cari dulu yang pas? Biasanya. Cari yang pas. Ada yang lain? Nah, itu yang bikin lama. Yang jawabnya aja susah kan? Kalau saya tuh cuek aja. Biasanya saya kasih yang besar aja. Ya, kenapa? Saya nggak mau ribet. Karena kembaliannya pasti benar juga. Dan uangnya kembali itu tetap bisa dipakai juga nanti buat belanja lagi. Kecuali sisa receh semuanya. Nah, baru dipilah-pilah. Biasanya saya nyari gampang. 10 ribuan harus nambahin 2.000. Udahlah, kasih aja langsung 20.000. Dan biasanya susunan uang itu mesti dari besar ke kecil ya kan? Ada yang uangnya disusun ngacak aja, besar kecil selisih gitu, ada? Nggak ada. Dan kebanyakannya juga akan disusun kalau wajahnya itu pasti di depan semua, iya nggak? Hah? Dulu saya kayak gitu, habis itu nggak lagi. Pokoknya kalau yang saya susun tuh besar ke kecil ya. Tapi kalau wajahnya misalnya gambarnya harus di depan semua, wajah orangnya itu nggak lagi. Karena sama aja. Nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Terus ada juga yang ngelurusin duit. Yang kelipat-lipat sedikit tuh dilurusin. Sampai rapi, habis itu kasihkan orang. Sedangkan orang ngasih kembaliannya kelipat-lipat. Ya, jadi dari sisi sistem bisa jadi cepat. Hanya yang jadi masalah adalah di sisi pelanggannya atau konsumennya atau pembelinya. Kadang-kadang sampai 500-an rupiah dicariin supaya pas. Kalau saya enggak, Pak, udah aja. Enggak ada, Pak. Enggak ada 500-annya, Pak. Ya sudah, biar aja. Tapi yang pasti sistemnya itu menyediakan, memberikan peluang untuk melakukan efisiensi dari sisi waktu, dari sisi sumber daya, seperti itu ya. Nah, kemudian memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Tentulah kalau dia lebih cepat, orang nggak ngantri lama, orang biasanya akan mending ke situ. Gitu. Ya, apalagi sekarang orang punya kegiatan banyak, ya, nggak bisa dengar HP bunyi dikit aja, langsung dipegang HP-nya.
Padahal nggak ada apa-apa, cuman SMS promosi aja. Itu dari sisi planner, maunya dia seperti itu. Kemudian dari sisi owner, pemilik, ya, dia bicaranya bukan lagi scope atau gambaran secara umum, dia sudah mulai masuk ke model bisnisnya seperti apa. Ya, dari sisi data, dia akan bicara tentang data yang dikelola itu apa saja. Halnya ya, misalnya obat, kemudian informasi pelanggan, transaksi, kemudian laporan stoknya. Ini yang dia inginkan dari sisi pengolahan data. Kemudian fungsionalitas dari sistemnya yang dia inginkan seperti apa? Bisa menambah obat ke inventaris. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa melakukan penjualan dan memproses resep kalau memang ada. Jadi maksudnya gini, beli obat itu ada yang kita beli biasa aja, ada yang dengan resep. Resep itu harus ditulis. Karena apa? Supaya tahu sumbernya dari mana. Biasanya resep itu ada, ya resep namanya, dari dokter. Resep itu biasanya diambil, nggak dikasihkan ke kita lagi. Kita kasihkan ke apotek, apotek itu langsung nyimpan. Itu sebagai bukti. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan atau apa, dia bisa, apa istilahnya, punya kekuatan untuk membela diri. Nah, saya menyerahkan itu berdasarkan resep ini. Seperti itu. Dan manajemen pelanggan bisa dilakukan. Ini fungsionalitas yang diinginkan oleh owner dari sisi model bisnisnya. Ya. Lalu berkaitan dengan tempat, ya. Database-nya, datanya disimpan dalam basis data sentral maunya dia. Dapat diakses dari semua cabang apotek kalaunya ada cabangnya. Kalau ada cabangnya ya. Kalau enggak berarti di situ juga. Nah, berkaitan dengan where ini, ya tempat penyimpanan data, karena tadi konteksnya katanya berbasis web tadi ya. Berbasis web itu ada dua. Bisa dia online-kan sendiri di servernya sendiri atau di server orang lain. Contohnya seperti website kita itu di server orang lain. Yang penting kita bisa akses saja, sudah. Jadi di kampus sendiri bisa mengakses, dari luar juga bisa. Sama dengan apotek tadi, konsepnya seperti itu. Kalau dia tidak punya server sendiri, maka dia bisa taruh aplikasinya itu di online. Tapi dia langsung make di apoteknya lewat online. Kemudian personelnya, ya. Apa yang dikerjakan? Apoteker melakukan manajemen stok, nambahin obat yang baru datang gitu ya. Kalau mengeluarkannya itu lewat transaksi penjualan. Mengeluarkannya, kalau nambahnya lewat entry data obat. Kemudian teknisi farmasinya bisa membantu mengisi resep, melayani pelanggan juga bisa. Manajemennya memantau kinerja dan strategi bisnis. Bisa memantau lewat aplikasi, ini yang terjual apa saja, yang paling banyak dicari apa saja, obatnya. Dilihat oleh manajemennya gitu ya, sehingga dia bisa nanti memperkirakan kapan dia harus mengadakan kembali obat tersebut. Seperti kemarin waktu rame-ramenya COVID itu, yang paling banyak dicari itu adalah vitamin C. Ya, vitamin C itu susah nyarinya. Bahkan saya sampai beli online. Di sini nggak ada. Beli online. Ya. Ada di apotek itu ada juga orang jual jamu ya. Ada jamu yang sudah masuk ke ini, ke BPOM dan seterusnya itu ya, bukan jamu-jamu yang tradisional gitu. Tradisional kalau sudah didaftarkan juga nggak masalah, nggak apa-apa. Terus di apotek itu juga ada jual minyak angin, kayu putih, ya. Apalagi biasanya perlengkapan bayi ada sedikit beberapa ya, kayak dot. Saya nyari-nyari nih belum ada. Kalau tolak angin sudah ada, tolak miskin belum ada. Kalau ada kita beli ya.
Nah, dari sisi waktu kemudian, ya, aplikasinya mengelola inventaris secara terus-menerus. Maksudnya terus-menerus itu real time tadi, bukan kita ngelola terus kurang kerjaan namanya. Datanya nggak ada ditambah sendiri, misalnya itu kan kurang kerjaan. Maksudnya apa? Bisa dilaksanakan kapan saja kita perlu, bisa diakses. Maksudnya seperti itu. Memproses transaksi penjualannya secara real time, menghasilkan laporan secara berkala. Nah, ini kaitannya dengan waktu. Entah dia per bulan, per hari, ya. Ini kaitannya dengan dengan laporan PKL, ya. Kemarin saya sampaikan ada yang membuat aplikasi buku tamu. Buku tamu itu gampang sekali, cuman satu tabel cukup. Apa yang dicatat dari tamu? Nama, alamat, mungkin nomor KTP, ya. Terus nomor teleponnya, pengen ketemu sama siapa di kantor nih terutama, ya. Terus keperluannya apa? Intinya seperti itulah, 5 itu aja. Kan nggak perlu banyak tabel itu, satu aja. Tapi ada hal-hal yang kita tidak perlu sebutkan tapi harus masuk, yaitu apa? Tanggal ketemunya itu kita nggak usah sebut, tapi otomatis itu, ya, ada 6 sudah, ya kan. Kemudian nanti bisa jadi kalau sudah dilaksanakan pertemuannya, sudah ketemu, dirubah statusnya, ditemui oleh siapa. Misalnya mau ketemu ketua, ternyata berhalangan ketuanya, diwakili oleh siapa, misalnya kayak gitu. Itu ada keterangan. Jadi cukup 7-8 field aja cukup sebetulnya. Tapi dari hasil itu, dari satu tabel itu bisa dikeluarkan bermacam-macam data. Ya, sama dengan apotek ini. Ya, saya sarankan seperti itu, ternyata nggak dibuat. Yang untuk buku tamu, ya. Ini PKL kemarin. Saya bilang bisa dibuatkan rekapitulasi itu per hari. Sehari ini nih berapa orang yang berkunjung, yang bertamu ke kantor itu. Angkanya kan kelihatan, kalau diklik kelihatan tuh siapa aja orangnya, satu. Yang kedua, per minggu, Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat, itu siapa aja, berapa jumlahnya dalam satu minggu ini. Kemudian per bulan, baru rekapitulasi per tahun. Sudah ada berapa rekap itu? Harian, mingguan, bulanan, tahunan, ya kan? Terus bisa lagi difilter berdasarkan siapa yang paling banyak dicari orang. 5 filternya. Satu tabel tadi loh, bisa kita merepresentasikan data macam-macam. Kelihatannya jadi wah itu, padahal satu aja tabelnya. Nah, itu tuh hanya main logika aja sebetulnya. Sudah, itu tadi tuh siapa yang paling banyak dicari. Nah, yang berapa sudah tadi? 6 ya. Yang ketujuh, tujuan orang berkunjung ini apa yang paling banyak? Apakah minta sumbangan? Orang datang itu? Apakah menawarkan barang biasanya gitu ya? Atau nagih utang? Itu bisa sudah jadi 7, padahal satu aja tabelnya. Nah, pertanyaannya itu, bisa mikir sampai ke situ nggak? Ini main filter aja. Yang kalau di perintah SQL itu where apa kayak gitu. Where-nya itu apa? Tinggal main itu aja, ganti-ganti where-nya. Nah, sama dengan di apotek juga sama. Ada perharian, bisa di-set laporannya itu berdasarkan apotekernya siapa, apa yang sudah terjual oleh dia hari ini. Beda dengan data hari ininya secara umum. Kalau misalnya ada 2 apoteker, masing-masing jual melayani orang itu masing-masing 5, berarti transaksi dalam satu hari itu ada 10. Tapi kita bisa tampilkan per apoteker, per apotekernya. Ya. Per apoteker itu per hari, per minggu, per bulan bisa dibuat seperti itu. Jadi tambah banyak tuh. Mainnya gimana? Sekali lagi, mainnya hanya filter. Ya, terus motivasinya, ya. Kenapa membuat sistem informasi ini? Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, karena nanti ada yang perlu dilaporkan.
obat itu habisnya berapa, ya, yang pakai resep itu siapa saja, yang belinya ada semuanya laporannya. Itu ada yang harus disampaikan kepada dinas kesehatan. Ya. Meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan operasi dari apoteknya. Ya, mirip dengan yang diinginkan oleh planner tadi. Dari sisi desainer, nah kerjaannya kita ini. Berkaitan dengan data, lebih spesifik lagi, ya. Sistemnya menyimpan informasi tentang obat itu termasuk nama obat, harga, tanggal kadaluarsa, dan ketersediaan stok. Itu minimalnya. Ya. Kalau tambahan lain itu ada misalnya kategori obat, itu kemudian ada kode-kode obat yang warna, ya. Ada warna hijau, warna biru, warna merah, ada tulisan huruf K. Ya, itu macam-macam tuh. Nah, ini yang mikirin siapa? Desainer. Ya, ini sudah masuk ke sistemnya. Kalau tadi model bisnis, sekarang sudah masuk ke model sistem. Dari sini itu sudah bisa nanti melahirkan misalnya teknologi yang dipakai apa, pilihan bahasa pemrogramannya apa, dan database yang dipakai apa. Itu sudah bisa kelihatan. Tapi berupa gambaran baru. Ya. Fungsionalitasnya seperti apa? Menyimpan informasi tentang obat, termasuk harga, itu sama isinya. Ya, bisa melakukan itu maksudnya, ya. Nah, terus di mana nyimpannya? Nyimpannya di database terpusat yang menyimpan informasi stok obat, pelanggan, dan transaksi di dalamnya. Terus siapa yang terlibat nih dan apa yang dikerjakan? Ya. Apoteker yang menggunakan untuk mengelola stok dan melayani pelanggan, teknik farmasi membantu dalam pemrosesan resep dan pelanggan, ya. Manajemennya menggunakan laporan untuk pengambilan keputusan. Yang tadi saya katakan, obat yang paling banyak dibeli itu obat apa, stoknya sisa berapa, sehingga pimpinan itu sudah bisa, manajemennya itu sudah bisa siap-siap untuk menyediakan kembali, menambah stoknya. Mata kuliah SPK sudah dapat belum? Sudah. Ada metode-metode yang dipakai di situ. Ada apa aja? SAW, Topsis. Apa lagi? Sudah. SAW, Topsis, apa lagi? Yang dikasih tahu atau yang diuji coba kemarin apa? Hah? WP apa WP? Banyak ya. Ada AHP, dikasih tahu? AHP. Ada FC. Ya mungkin ada disebut, cuman nggak dibahas. Karena banyak sekali. Dan itu prosesnya luar biasa. Ada hitung-hitung itu. Ya. Kalau di aplikasi sendiri, nggak perlu sampai pakai ada SAW segala macam. Ya. Cukup lihat aja jumlah stoknya berapa gitu. Oh sedikit menipis, beli lagi gitu. Tapi itu dipakai untuk mendukung keputusan, mengambil keputusan, bukan menetapkan keputusannya. Ya. Kalau menetapkan keputusannya dari aplikasi itu sudah menggunakan yang namanya artificial intelligence. Sudah menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Kemudian kapan pemrosesannya itu kapan? Ya, transaksi penjualan direkam saat pelanggan membeli obat, langsung pada saat itu proses perekamannya. Ya, stok obat diperbaharui secara otomatis. Ya, ketika ini jadi pembelian, berarti secara otomatis stok harus dikurangi.
gitu ya. Dan laporan dihasilkan secara bulanan untuk analisis kinerja. Ini yang diinginkan, yang akan dibuat, dirancangnya seperti ini oleh desainer. Nah, tujuannya untuk apa? Motivasinya untuk meningkatkan efisiensi tadi ya, supaya bisa lebih cepat bagaimana dan lebih murah bagaimana, mengoptimalkan stok obat dan meningkatkan layanan pelanggan. Ada bagian yang sama di antara semua itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nih, silakan. Jangan ada yang melakukan pelanggaran lagi ya. Karena bisa saja dikenali. Setelah ini kita ada pertemuan lagi 1 kali, kemudian UTS. Ada mata kuliah lain yang sudah UTS? Rata-rata pertemuan berapa? Minggu depan rata-rata UTS-nya. Ya nggak apa-apa, saya minggu depannya. Tapi bisa juga nggak minggu depannya. Tergantung. Nanti ya. Minggu depan kita bahas. Saya cari yang praktis, yang mudah aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah siap tugasnya ya? Dari sisi builder, model teknologi. Ini orang yang bikin. Kalau kita tadi desainer, kita merancang-rancangnya. Nah, sekarang yang ngerjain. Yang mengerjakan dari sisi data, dia menetapkan data disimpan dalam basis data SQL. Jadi pilihannya sudah pakai SQL dia, nggak pakai yang no SQL seperti Firebase misalnya, atau disimpan di data JSON aja misalnya gitu, nggak, atau di Microsoft Access, atau di database file yang punyanya Fox Pro di file DB itu, atau di file .dat dan sebagainya, enggak ya. Jadi dari sisi yang mengembangkannya, datanya disimpan dalam engine menggunakan SQL, bahasa SQL yang disimpan ya. Kemudian caranya bagaimana? Aplikasinya berbasis web menggunakan teknologi Net Framework. Ini contoh ya, Net Framework misalnya, ini berbasis Windows. Ya, kalau kita mau, kita bisa di situ ganti dengan cara apa? Berbasis web atau menggunakan bahasanya disebutlah sekalian PHP, ASP, atau hybrid misalnya. Bisa diakses secara dual teknologi. Bisa aksesnya berdasarkan mobile, perangkat mobile atau desktop. Ya, hari ini aplikasi seperti itu. Coba aja dilihat di e-commerce seperti Tokopedia itu. Itu sistemnya cuma satu. Tampilan webnya seperti itu, ketika diakses pakai yang versi mobile, dia akan berubah seperti aplikasi di mobile juga. Beda lagi dengan yang memang menyediakan aplikasi berbasis Android-nya, lain lagi itu. Ya. Kemudian di mana? Where tempatnya. Data dan aplikasi di host, diletakkan, ditaruh di pusat data internal perusahaan. Ini kalau punya server sendiri. Kalau nggak punya, hosting aja di web hosting. Ya, tinggal kita buatkan alamatnya aja, www misalnya apa kayak gitu ya. Nanti tinggal ngakses ke situ. Lalu dari sisi personil, adminnya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur IT. Kalau dia tadi secara pribadi punya server. Kalau di server orang lain kita naruhnya di web hosting, maka kita tidak perlu capek ngurusi servernya. Kita cukup ngurusi
database sama aplikasi kita aja. Urusan kecepatan dan sebagainya, urusan orang perlu nginstal ini dan itu segala macam, serahkan aja ke web hosting. Kemudian durasi waktunya kapan? Ya, sistemnya beroperasi sepanjang waktu dengan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Ini dari sisi builder. Dilihat berapa jumlah pengunjung dan sebagainya, kemudian bandwidth internetnya, bandwidth dari websitenya itu sendiri. Karena website itu ada batasan penggunaan. Dalam 1 bulan itu ada tergantung biayanya ya. Ada kalau zaman dulu yang punya saya itu 1 bulan itu 2 giga. Bukan kapasitasnya, tapi bandwidth. Kalau kapasitasnya 1 giga, hard disknya 1 giga dikasih, saya bisa upload apa aja di situ. Kemudian bandwidthnya dikasih 2 giga. Waktu itu, sekarang sudah unmetered namanya, sudah nggak diukur lagi. Artinya apa? Kalau dia 2 giga dalam 1 bulan, katakanlah misalnya dari bulan tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ya, dikasih dalam sebulan itu 2 giga aja. Banyak orang yang akses sampai di tanggal, jadi sekali ngakses itu kalau diperhatikan ya, dia kan ada yang loadingnya lambat gitu ya. Kalau filenya agak besar gitu, itu setiap kilobyte-nya itu dihitung, dianggap digunakan kayak gitu sampai dengan nanti limitnya habis. Jadi kalau ternyata akses masuk dan keluar ke website saya misalnya itu terjadi sampai di peaknya, sampai di titik atasnya, limitnya 2 giga pada tanggal 17 itu tek gitu ya, 2 giga sudah nih aliran data, baik itu yang diakses orang atau saya yang upload, maka website saya tidak akan bisa diakses lagi tanggal 18 sampai dengan tanggal 30, 12 hari nggak bisa diakses. 12 hari. Ya. Kalau sampai tanggal 13 ya. 13 hari nggak bisa diakses. Nanti tanggal 1 baru bisa diakses lagi. Biasanya di 13 hari itu muncul tulisan kalau websitenya diakses, tulisannya bandwidth exceeded biasanya. Bandwidthnya habis. Nah, itu juga nanti jadi pertimbangan ketika melakukan analisis ketika ingin mengembangkan aplikasi. Jadi bisa nggak Zachman Framework ini dipakai untuk judul TA? Bisa. Ya, tapi harus jelas. Ini saya bicara tadi, kita bahasnya adalah analisis teoretis. Secara teorinya gini, yang diinginkan ini narasi. Ini harus bisa dibuktikan. Dalam what data seperti ini di builder nih jadinya apa kalau gambarnya? Notasinya seperti apa? Itu nanti minggu depan, insya Allah ya. Tenang aja, masih banyak kok hal-hal yang memusingkan. Jadi akan ada pertimbangan di sini, ya. Kalau katanya di sini beroperasi sepanjang waktu, maka bandwidth tadi harus jadi perhatian. Kalau ternyata banyak yang akses, bandwidthnya habis, ya udah nggak bisa. Bandwidth itu bukan kuota ya, tapi seperti apa ya? Ukuran batas maksimal lah, gitu. Ya mirip seperti kuota, mirip. Ketika kuotanya habis dia nggak bisa lagi. Tapi kita itu nggak beli dalam arti supaya bisa. Memang teknisnya mirip seperti itu. Ketika bandwidth kita habis, kita pengen supaya bisa diakses, kita akan bayar lagi. Seperti itu ya. Tapi teknisnya itu kejadiannya bukan seperti kuota yang habis dipakai gitu ya. Karena dia berjalan secara logik. Nah, untuk apa tujuannya? Motivasinya untuk mengoptimalkan kehandalan, kinerja, dan keamanan sistem. Ini kata si builder dari sisi yang mengembangkan. Kemudian dari sisi subkontraktor.
Dari sisi subkontraktor sudah kelihatan gambaran aplikasi seperti apa, user interface-nya itu sudah jelas. Kemudian struktur basis datanya juga sudah jelas, apa data yang disimpan dan seterusnya. Kemudian ada source code-nya. Terus bagaimana caranya? Nah, ini yang saya katakan tadi turunannya, ya. Turunannya pengembangnya menggunakan alatnya Visual Studio Code untuk mengembangkan aplikasi. Integrasinya menggunakan SQL Server. Ini aplikasi juga, ya. Kemudian UI-nya, user interface-nya dengan HTML, CSS dan JavaScript. Ini pilihan, ya. Dari siapa? Subkontraktor. Ini representasi secara detailnya, ya. Kalau tadi masih berbasis web ngomongnya, sekarang dijelasin apa sih maksudnya webnya itu apa. Sudah ada servernya di situ pakai SQL database-nya, ya. Kemudian tampilannya dalam format HTML, CSS dan JavaScript, dibantu JavaScript. Berarti pakai PHP enggak kalau kayak gini? Kalau hanya kayak gini aja kita masih bingung. Karena bisa iya, bisa tidak. Terus di mana menyimpannya? Menyimpannya source code-nya dan database di kantor terpusat tadi, sudah sama, ya. Kalau punya server sendiri. Yang bertugas, apa tugasnya? Tim pengembangan dan pengujian bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Jadi aplikasi itu ketika digunakan pasti akan ketemu sesuatu yang baru. Barunya itu bisa berupa apa? Bisa berupa kesalahan aplikasi, artinya error gitu ya. Kemudian bisa juga dengan tidak ada error, tapi ada sesuatu yang kita baru sadar ternyata ada yang kurang, kayak gitu. Bisa terjadi. Nah, itu terjadi sekali di mahasiswa ketika bikin tugas. Sudah bikin begini bagus-bagus gitu ya. Ketinggalan, tambahin lagi. Sudah ditambah, ada lagi ternyata yang kurang, tambahin lagi. Seperti itu. Tapi kalau nanti ketika sudah bekerja untuk memang betul-betul pengembangan sistem, itu tidak boleh seperti itu. Ya, yang dikerjakan adalah apa yang disepakati, yang ditandatangani. Jadi harus ada user acceptance-nya. Pertama kita kasih dulu user requirement. Mereka ini maunya apa? Setelah itu kita sanggupi, ya. Yang sanggup bagian mana-mana, yang enggak kita kompromikan dulu dengan kliennya. Setelah oke, ditandatangani. Yang dikerjakan itu adalah yang ditandatangani tadi aja, jangan ditambah-tambah lagi, rugi, nggak dikasih juga. Malah biasanya klien itu sukanya nambah-nambah di luar dari yang disepakati. Itu ada pembahasannya di mata kuliah, harusnya di RPL, ada nggak kemarin? Belum? Semester 6 ya? RPL? Belum? Iya. Enggak, maksudnya semester 6 ya mata kuliah itu ya. Kayaknya di semester 6. Ada yang namanya elisitasi. Nah, itu di semester 6 di RPL dipelajari kalau dosen yang nyampaikan. Tapi harusnya sih disampaikan supaya masuk ke semester 7 di metodologi penelitian itu enak. Karena ada juga bahasan tentang elisitasi. Elisitasi itu apa? Gambarannya mereka mintanya apa? Begini detail, sudah. Kita pilih di antara semua itu, yang paling mandatori yang mana, yang biasa aja yang mana, yang sebetulnya bisa ditinggal yang mana. Anda itu bahasa kita. Coba bujur-bujur. Apa kerang kebutuhan boni kami sebenarnya, misalnya gitu ya. Karena daftarnya banyak banget. Ya, yang diinginkan aplikasi bisa begini, tanya balik. Sebenarnya apa sih yang diinginkan? Begini, ini. Oke, sudah. Dari 20 permintaan itu bisa aja hanya tersisa 15. Nah, 15 ini yang paling mandatori yang mana? Itu dulu yang diselesaikan. Gitu ya. Sampai dengan nanti kesepakatan, biasanya cukup sampai elisitasi tahap 2, cukup. Sampai situ sudah tanda tangan aja. Ya, itu yang dikerjakan. Ya, mudah-mudahan nanti disampaikan oleh dosennya ya. Di RPL berkaitan dengan elisitasi. Karena itu sangat jarang dibuat oleh mahasiswa yang menyusun TA.
Elisitasi itu sangat jarang. Padahal itu yang jadi rujukan ketika membuat aplikasi. Ya, tadi ya. Pengujian dan pengembangan. Pada saat tadi dijalankan, ada hal-hal baru yang ditemukan, yang kurang dan sebagainya, apalagi yang error. Maka itu perlu diperbaiki, perlu dipelihara. Dipelihara itu bukan errornya dibiarin, dipelihara. Maksudnya dipelihara itu supaya jangan terjadi error lagi. Gimana caranya? Nah, itu langsung ya. Maka sudah saya sampaikan bahwa saya dulu pernah membuat blueprint itu, maksudnya ya begitu. Ketika ada yang salah rule-nya atau terjadi error di mana gitu di aplikasi kita langsung bisa perbaiki. Nah, kalau smart yang ada sekarang nggak bisa, perlu waktu beberapa hari. Kenapa? Karena orangnya itu juga mengelola sistem di kampus lain juga yang sama beli ke dia. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, kita tidak minta sistem kita itu bisa berubah sendiri, tampilannya bisa berubah sendiri. Yang asalnya putih bersih tiba-tiba sekarang warnanya agak biru-biru, ya kan? Kita nggak minta itu, tiba-tiba berubah aja. Bahkan ada, kalau dari sisi mahasiswa tuh nggak banyak tahu tentang terjadinya perbedaan itu ya. Kalau dari sisi admin tuh tahu banget. Ya, ada format daftar nilai. Itu format daftar nilai saya yang buat asalnya. Ya, sudah diupload bagus, sudah dipakai sudah beberapa semester, tiba-tiba berubah formatnya dari kampus lain. Nah, ini gimana caranya mengelolanya mereka ini? Ya, habis itu dilaporkan oleh di bagian AKMA karena mau mencetak ini, itu formatnya dari saya asalnya sudah dipakai. Tiba-tiba sekitar berapa semester gitu berubah. Formatnya lain. Nanya ke saya, "Bang, ini memang diganti kah formatnya?" Saya bilang enggak, saya enggak pernah lagi ngotak-atik. Apalagi setelah saya mengundurkan diri, akun saya sudah dinonaktifkan. Jadi saya nggak bisa otak-atik. Ternyata transkrip kita yang awalnya satu kolom ke bawah, jadi nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai angka, SKS kali nilai, terus di situ ada grade-nya, A, B, C, D, E-nya, sampai ke bawah gitu ya. Semuanya itu satu kolom aja ke bawah gitu, daftarnya. Tiba-tiba berubah jadi dua. Ada kolom kiri, kolom kanan, mata kuliah gitu. Saya bilang saya nggak ada ngotak-atik apa-apa. Dilaporkan di grup yang saya disuruh masuk lagi, saya nggak mau karena saya sudah saya punya pengalaman sudah di situ ya. Percuma aja kasih tahu. Habis itu katanya ya tunggu sebentar katanya gitu. Ini kok format nilai dari punya kampus lain masuk ke kita gitu. Lapor. Setengah hari tiba-tiba ada informasi sudah katanya gitu aja. Kita nih nggak tahu kenapa kok bisa terjadi begitu. Kalau di kita sendiri yang bikin programnya tahu kita gimana gitu kan. Saya minta akses ke database aja nggak dikasih. Padahal saya adminnya, admin tertingginya di kampus ini dulu. Sekarang karena sudah mundur saya nggak ngurusi lagi. Maka saya juga tidak menggunakan Smart untuk pengumpulan tugas, untuk absensi secara langsung enggak. Kenapa? Karena aneh aja bagi saya. Ada orang yang akses, masuk datanya. Coba aja lihat yang mengakses berapa orang. Di pertemuan 1 misalnya saya bikin. Coba buka, klik pertemuan 1, otomatis langsung masuk datanya. Ya, harusnya kan nggak begitu. Ya, tapi sudahlah. Kapan? Sistem terus diperbarui untuk perbaikan dan peningkatan. Iyalah, pasti. Kemudian tujuannya apa? Motivasinya memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ini dari sisi subkontraktor yang eksekutor dari pengembangannya. Dari sisi user, oke, ini fungsionalitas ya. Jadi di situ ada proses dari sisi datanya, proses pemantauan kinerja sistem. Kemudian
ada backup data, harus bisa dilakukan oleh pengguna, dan manajemen kalau terjadi kesalahan harus bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara menggunakan log. Log itu catatan. Catatan yang login siapa dicatat, jam berapa dia login. Kalau tadi misalnya apoteker melayani gitu ya, itu semuanya tercatat. Kemudian perawatan perangkat keras dan pemantauan keamanan. Keamanannya ada dua, keamanan dari sisi perangkatnya itu sendiri supaya aman, jangan sampai dicuri orang. Yang kedua, aman dari sisi sistemnya, nggak bisa dijebol orang yang tidak berhak. Kalau dijebol orang yang berhak, kalau orang berhak nggak bakal jebol, ya kan? Dia pakai cara ketok pintu, buka kunci, bukan dengan cara dibongkar kuncinya. Ya. Tapi kebanyakannya kalau hacker nggak bongkar kunci, ya, karena kuncinya dilewati aja. Berarti masuknya nggak lewat pintu, kan gitu. Bisa aja dilewat ventilasi gitu. Ini apalagi kayak gini doang. Ini cuman kayu di gini aja. Dipukul pakai palu juga lepas. Masih bisa masuk gitu ya. Nah, jadi yang diamankan apa? Kalau sisi pengamanan, bagaimana cara mengamankannya? Itu dari sisi fungsionalitas. Kalau mengamankan sistemnya, berarti harus bisa mencegah terjadinya pembobolan, penjebolan. Ya. Terus dienkripsi datanya dan sebagainya, supaya kalaupun jebol, kebuka datanya, itu orang nggak bisa baca. Nah, kemarin ada kasus rame ya, kampus mana? RT Milono. Tahu nggak? Tahu? Yang di-share kemarin. Saya lihat jebolnya di pengisian KRS. Dari screenshot. Sudah gitu, tabelnya lengkap banget lagi. Jadi ibaratnya data mahasiswa itu dalam satu tabel aja semuanya. Nama mahasiswa, tanggal lahir dan sebagainya, semua nomor NIK dan seterusnya, nama abah, nama mama, nama kai, nama nini, ada di situ semuanya. Harusnya dipisah-pisah. Itu yang saya lihat dari screenshotnya. Secara fisik, alatnya harus diamankan juga. Ya, jangan sampai naruh alat, naruh server persis di bawah. Memang tujuannya bagus untuk mendinginkan server. Naruhnya di bawah AC. Bagus kan? Dingin terus kan? Iya. Pada saat dia banjir nanti netes airnya. Nah, lalu keluar jin dari servernya. Cus. Mati langsung servernya. Kenapa? Masukkan air konslet. Nah, itu cara penempatan yang tidak pas. Itu termasuk. Jadi kita itu nggak selalu mikirnya keamanan perangkat itu, mikirnya itu nggak dicuri orang kan gitu. Nggak dicuri, tapi bisa rusak sendiri. Kenapa? Ruangannya bolong-bolong, kabel digigitin tikus. Habis itu nggak tertutup rapat. Ada lipas tuh apa lipas? Bahasa Indonesia. Kecoa. Ada kecoa lipas ya kan? Ada kecoa masuk ke mainboardnya. Kan CPU itu kan ada lubangnya dikit tempat angin itu kan. Dia bisa masuk di situ, kencing di situ, konslet. Ada cicak masuk. Cicak itu badannya lembab. Kalau kena di aliran yang listriknya agak tinggi sedikit, karena di komputer tuh ada dua, ada yang 12 volt, itu warnanya kuning. Kuning. Yang satu warnanya merah itu 5 volt. 5 volt ini 20 ampere ukurannya. Itu kalau digini-giniin positif negatifnya keluar api. Yang 5 volt. Yang 12 volt itu sekitar 2 ampere. Ya, 2 ampere itu kalau taruh di lidah lumayan. Ya. Ada cicak naik di atas yang 20 ampere itu. Positif negatif kena kaki satunya sama kaki depan, kaki kiri depan, sama kaki kanan belakang. Ini positif, sini negatif. Ya, badannya lembab, bikin konslet. Dianya kaget, pingsan. Pingsan tuh langsung nempel. Yang nempelnya hasilnya jarak semuanya.
Itu yang bikin konslet. Kalau zaman dulu TV-TV tabung itu paling banyak itu gara-gara cicak masuk. Karena saya dulu jurusan di STM ya, SMK 1 jurusan elektronika komunikasi, ya gawiannya bongkar radio, tape, TV, memperbaiki yang kayak gitu-gitu. Ya sering buka, ada keluhan begini-begini, buka TV-nya, cicak 2 mati. Jadi kerangka sudah, tulang aja lagi sisanya, bayangkan. Artinya saking panasnya di situ, di samping karena konslet itu, karena hawa panasnya juga, ya sampai kering. Yang dimasuki kecoa juga sama, oh itu lebih parah lagi. Ada yang sampai disarangi oleh semut hitam itu. Begitu diketok kayak gini keluar semua, berhambur. Itu langsung berdiri bulun semua. Wih, itu kalau di badan kita kayak gimana? Komputer loh bisa kayak gitu di dalamnya. Kira-kira ditaruh gula apa gimana? Atau jangan-jangan di harddisknya itu ada tersimpan foto-foto yang manis-manis mungkin. Tapi kan nggak bisa. Ya. Di mana operasinya dilakukan di pusat data perusahaan. Dari sisi operasional ya. Kemudian siapa yang terlibat? Tim operasi IT-nya dan manajemen bertanggung jawab atas pengoperasian sistem. Dari sisi fungsionalitas. Kemudian kapan? Pemantauan kinerjanya secara terus-menerus, perawatan secara berkala, dan manajemen masalah sesuai kebutuhan. Kalau pas ada masalah, ya. Tujuannya untuk apa? Memastikan ketersediaan sistem. Sistemnya ini bisa diakses terus. Kemudian menjamin keamanan data dan juga proses penggunaannya itu lancar, nggak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal bandwidth dan sebagainya tadi, atau lambat akses dan seterusnya. Nah, itu dari sisi user. Ada pertanyaan nggak? Ini teoretis, masih narasi. Nanti ada lagi contohnya kasus yang berbeda. Saya ambilkan, saya carikan dari jurnal ya, biar sekalian lah dapat contoh untuk motivasi judul TA. Karena dari artikel itu bisa dipakai. Kita ngambil polanya, maksud saya. Polanya punya orang itu bisa dipublikasikan secara online, secara luas sudah, bagus berarti. Karena yang meriksa tuh dokter, ada yang profesor yang meriksa. Jadi jangan dianggap remeh yang sudah dipublikasikan. Kita aja yang terlalu lebay. Ya, kurang ini kata dosennya. Punya orang begitu dibaca, dikit amat. Tapi terbit di mana? Di jurnal terakreditasi. Ada Sinta, dari Sinta 6 paling bawah, Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1 bahkan. Kecil aja. Kita disuruh bikin yang besar-besar. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, nanti kira-kira seperti itu, ada gambar-gambar. Cari aja nanti ya gambarnya. Ada? Nggak ada ya? Nggak usah aja. Oke, tugas. Tugas ya. Off the record, jadi nggak ada di rekaman. Silakan disimak aja. Mau disimak, mau dipoto, terserah. Disimak ya, karena tidak ada direkam. Off the record. Saya akhiri dulu, jangan lupa. Seperti biasa, jangan diremehkan ini. Saya ingatkan 20% dari semua komponen. Ya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kayaknya banyak kurangnya nih ya waktunya.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Kita ketemu lagi nanti satu pertemuan, kemudian UTS. UTS-nya teknisnya di pertemuan depan kita bahas. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.